Salah satu persoalan yang membuat pendidikan tinggi teologi di Indonesia kurang menghasilkan karya-karya teologi bermutu, menurut saya adalah karena lemahnya kemampuan meneliti dosen-dosen teologi yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan meneliti lulusan pendidikan tinggi teologi yang ada di Indonesia. Menurut pengamatan saya, pendidikan tinggi teologi di Indonesia abai untuk memperlengkapi lulusannya dengan kemampuan meneliti yang memadai. Itu bisa dilihat dengan pengajar metode penelitian yang umumnya tidak kompeten di bidang, dan juga minimnya mata kuliah metode penelitian yang diberikan baik pada program sarjana, magister, maupun doktoral. Lebih parah lagi, pada beberapa pendidikan tinggi yang penulis temui, tidak ada mata kuliah metode penelitian, yang ada hanya metode penulisan. Itu pun pada program magister. Mata kuliah metode penulisan ini pun kerap diajarkan oleh mereka yang bukan berasal dari bidang penelitian. Persoalan yang ditemui juga pada pendidikan tinggi teologi di Indonesia bukan hanya lemahnya kemampuan riset, tapi juga terkait dengan menulis karya ilmiah. Keanehan lain yang perlu ditemui dalam karya-karya mahasiswa pendidikan tinggi adalah lemahnya penguasaan teori atau konsep-konsep teologi. Tidak jarang pada karya akhir mahasiswa yang menggunakan penelitian kuantitatif, variabel yang diukur tidak terkait dengan bidang teologi. Mereka memilih variabel secara sembrono, yang penting bisa menyelesaikan tesis. Berdasarkan sejumlah masalah terkait kemampuan meneliti dosen dan mahasiswa, pantaslah jika pendidikan tinggi teologi Indonesia seakan tidak percaya diri berhadapan dengan prodi-prodi non-teologi. Tragisnya lagi, tidak jarang mahasiswa teologi dianggap tidak berminat dengan pencapaian akademik. Yang penting memiliki hidup saleh, meskipun ukuran kesalehannya juga tidak jelas. Pendidikan teologi di Indonesia mulanya hanya mengembangkan penelitian konseptual atau biasa disebut kajian teori, dan asing dengan penelitian kualitatif untuk menemukan teori baru yang dibangun berdasarkan temuan data lapangan atau penelitian empiris, serta asing dengan penelitian kuantitatif yang biasa dipergunakan untuk menguji teori. Jadi penelitian kualitatif dan kuantitatif atau penelitian empiris ini pada awalnya sangat asing di pendidikan tinggi teologi. Para tokoh teologi baik di pendidikan tinggi teologi maupun yang melayani di gereja sudah terbiasa mengembangkan penelitian konseptual baik secara induktif maupun secara deduktif. Persoalannya, mereka sering abai untuk menguji pemikiran teologi mereka. Bahkan ada perasaan tabu di kalangan jemaat untuk menguji pemikiran teologi tokoh tertentu, apalagi tokoh gereja. Bahkan tidak jarang, pendidikan tinggi teologi dilarang memiliki pemikiran teologi yang berseberangan dengan pemikiran tokoh pendiri pendidikan tinggi teologi itu, atau tokoh-tokoh gereja yang menjadi penyandang dana pendidikan tinggi teologi. Sebabnya, pendidikan tinggi teologi tidak dapat menjalankan fungsinya atau sebagai laboratorium untuk menguji ajaran-ajaran gereja atau tokoh-tokoh gereja. Sebaliknya, pendidikan tinggi teologi telah menjadi serdadu pelestari doktrin gereja semata. Saya bersyukur telah belajar banyak mengenai penelitian konseptual saat mengerjakan karya ilmiah untuk mendapatkan gelar sarjana teologi dan juga magister teologi. Dan sebagai seorang peneliti, saya juga terbiasa untuk melakukan penelitian lapangan dan menuliskan hasil penelitian tersebut pada jurnal-jurnal akademik serta menerbitkannya koran-koran juga koran-koran ibu kota. Kemudian saya juga bersyukur dapat menyelesaikan program studi doktor penelitian dan evaluasi pendidikan karena konsentrasi prodi doktor saya adalah penelitian dan pengukuran. Maka bukan hanya persoalan metode penelitian kuantitatif, evaluasi program, tapi juga kami mempelajari pengukuran mental atau psikometrika, sehingga kami diperlengkapi dengan pengetahuan kiat-kiat menyusun instrumen penelitian, baik tes dan non-tes. Karena penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik, maka kami juga belajar statistik terapan sampai kepada statistik multivariat, demikian juga program-program seperti SPSS dan ETIUS. Pengalaman belajar penelitian konseptual kuantitatif kualitatif mengajarkan saya
bahwa ketika pendekatan penelitian itu perlu dipelajari secara bersama dan dikuasai dengan baik. Mereka yang hanya bergulat dengan penelitian konseptual bisa jadi asing dengan lingkungan di mana mereka berada. Itu sebabnya teologi kontekstual di Indonesia seakan berjadi tempat. Sedangkan mereka yang ingin terlihat ilmiah dengan mewajibkan penelitian kuantitatif juga menampakkan keanehan karena karya akhir mereka jauh dari bidang bahasan yang mereka dapatkan di pendidikan teologi. Dan ini mungkin juga masalah kurikulum yang masih menjadi persoalan di pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Mereka yang berusaha memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif juga kerap mengalami kebingungan. Penulis kerap menyupai sebuah deskriptif teori ditetapkan sebagai penelitian kualitatif, padahal tidak ada pengumpulan data empiris dari berdasar dan kemudian menjadikan informasi sebagai temuan teori dengan membandingkannya pada fokus penelitian atau kajian fokus atau kajian teori. Deskriptif teori baik secara induktif maupun deduktif sebenarnya lebih dekat pada kajian konseptual. Pemahaman yang baik tentang konsep atau deskripsi konsep ini sangat penting untuk membuat alat ukur untuk sebuah variabel yang akan diukur tersebut, variabel laten yang perlu diukur. Jadi penelitian konseptual, kuantitatif, dan kuratif jika dilakukan secara tepat dapat menghasilkan temuan-temuan baru. Sebaliknya ketidakmampuan dosen dan lulusan teologi menguasai ketika pendekatan penelitian tersebut telah membuat penelitian teologi tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai laboratorium pengujian doktrin-doktrin yang berseliweran secara bebas melalui berbagai media informasi. Karena lemahnya kemampuan meneliti itu, lulusan pendidikan tinggi teologi tidak diperlengkapi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menghadirkan temuan-temuan baru dengan kemampuan sintesis yang diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, dan disertasi. Kita berharap pengembangan penelitian-penelitian pada pendidikan tinggi teologi akan terus ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menjawab persoalan-persoalan masa kini, persoalan masa yang akan datang juga kalau tidak ada kemampuan penelitian yang bisa diterapkan. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan informasi-informasi yang kita dapatkan masa lampau, memegangnya, melestarikannya, tanpa kemudian dapat membawanya, mengkontekstualisasinya, dan juga mengembangkannya untuk menjawab atau berespon zaman. Dan pendidikan teologi memiliki tanggung jawab yang berat untuk hal itu. Kiranya pendidikan tinggi teologi Indonesia dapat terus mengembang dirinya untuk menjadi laboratorium penguji doktrin-doktrin gereja yang berseliweran itu. Terima kasih.